Halo brother, balik lagi sama gua Gilang Apregio. Jadi di sekarang ini ada konten baru yang lagi gue bikin dan akan terus gua tayangin. Namanya adalah Perhewanan Duniawi. You want me, beating on the floor for you, but I fell free the second that you left the room. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Now I'm coming back to life. Nah ini emang nih megangannya Sultan nih baby apa ini? Iya deh, Perhewanan Duniawi. Ya. Kita kali ini bakal bahas Safmon atau Varanus exanthematicus. Ini binatang apa sih Zap? Ini Godzilla ini? Enggak. Dia ini sebenarnya seperti namanya Varanus. Varanus itu berasal dari kata Varanidae. Varanidae itu artinya biawak. Oh, berarti gini Jap. Apa? Boleh nggak kalau ini ditaruh dulu sambil lu jelasin? Boleh. Kabur gak dia tapi? Ditaruh di bawah, Hah? kabur. Jauh kenceng? Kenceng banget ini. Oh berarti di kandang lu aja? Boleh. Di kandang lu aja ya? Oke, ini gue mau ajak ke rumahnya Japran ya. Kita masuk dulu ke rumahnya Japran. Iya bang. Kotor nih bahas bang. Savana Monitor. Savana Atau- Monitor ini ada nama lain nggak? Ada. Savana monitor ini sebenarnya disebut ada 3 nama. Ada 3 nama. Yang pertama Savana monitor, yang kedua Bosch monitor, yang ketiga nama latinnya Varanus exanthematicus. Varanus Exanthematicus. Thematicus. Yoi. Kenapa beda jauh begitu ya nama-namanya? Sebenarnya kalau Bosch monitor itu diambil dari nama penemunya, Louis Bosch. Bosch monitor itu tulisannya BOSCH. Nah, si Bosch monitor itu pertama kali ditemukan oleh Louis Bosch. Makanya dikasih namanya Bosch monitor. ya. Dan kenapa mungkin ada- kenapa harus ada monitornya gitu? Karena kata monitor itu berarti biawak. Sama kayak yang aku bilang tadi, Varanus, Varanidae itu masuknya tetap biawak. Makanya monitor. Monitor juga termasuknya itu biawak. Ini gue pegang ya. Hah? Masuk kayak tulang rusuk kayak gini. Iya, ini tenaganya kuat banget bang. Ini juga ekor nih. Ini tuh otot semua. Iya nih sampai ini rusuk. Yoi. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu nih, Awas, ini yang Bang, namanya hati-hati. apa tadi Bukunya namanya? tajam banget. Iya, namanya apa? Varanus exanthematicus atau Savana monitor. Savana Monitor. Savana monitor mungkin nama umumnya di Indonesia kan? Ukurannya bisa lebih gede ya. Bisa jauh. Ini masih bisa 1 meter, 1,5 meter. 1 meter berarti seberapa? 1 meter tuh masih Ini 2 lah. kali lipatnya ini mungkin 1,5 meteran mungkin ya. Gendut ya. Ya. Kalau yang ini sih termasuknya dia agak gendutan, makanya makannya juga mesti dikurangin ini. Nah, ini buat teman-teman yang mau tahu nih, gue mau nanya juga nih, Jap, makannya apa yang ngerawatnya ya? Kalau Savana monitor ini dalam alamnya dia itu termasuk hewan sebenarnya ya, kalau di alam itu insektivora. Dia itu termasuk hewan insektivora atau pemakan serangga ya bisa dibilang ya. Kalau kalian mau lihat ini tuh dan mungkin dia juga karnivora, kok kurang tahu ya. Pokoknya yang jelas yang aku tahu dia ini tuh basicnya insektivora, tapi kalau si Safmon ini di aku lebih banyak makan daging-dagingan memang daripada serangga, karena agak repot juga kalau ngasih serangga dikarenakan ini badannya udah gede banget, dan kalau serangga pun itu perlu dalam jumlah yang banyak bisa dibilang. Jadi ya kalau untuk dikasih serangga aku sih udah jarang, tapi kalau Serangga tuh daging-dagingan apa aja ya? sering. Daging-daging bisa dia? Daging bisa. Kalau aku tikus biasanya, atau enggak daging-daging ayam, daging ikan, sapi, apapun dia mau pokoknya. Nah, Ini terus makan nggak kalau ininya Zap, apa Apa? dari itu kan dari cara makan, dari perawatannya sehari-hari itu gimana nih ngerawat biawak ini? Kalau si Safmon ini sebenarnya dia perlu yang namanya lampu. Lampu ya? Itu kalian bisa pakai UVA atau UVB. Kalau nggak mau ribet beli aja yang UVA UVB Exoteranya langsung. Nah itu biasanya udah mencakup tuh 2. Kalau kalian mau beli coba aja beli Solar Grow. Tapi wattnya terlalu gede sih. Solar Grow itu sekitar 100 watt lebih. Kalian bisa cari wattnya yang lebih kecil. Dan kalau bisa dikasih jarak, dan fittingnya itu jangan sembarangan supaya supaya akuariumnya nggak meleleh dan fittingnya juga nggak meleleh, karena kalau lampu dengan watt gede itu biasanya panas. Nah, akuariumnya sendiri nih lu tebalnya berapa Zap? Yang lu Kalau pakai? tebalnya sih aku nggak tahu ya berapa Mili? insinya, mungkin 1 cm kali ya. Oh, 1 cm ya. 1 cm Oh. tebal, kurang lebih 10 mili ya. Iya, kalau di iya. ini. Oh. Karena memang kan dia perlu kaca yang tebal ya, supaya dianya nggak ngeberontak-berontak, dan dianya juga nyaman intinya. Yang penting kenyamanan hewan sih yang diperlukan. Tapi semua biawak itu kalau udah dipegang akan jadi sejinak ini atau enggak? sebenarnya tergantung Untuk yang jenis ini. Lu udah berapa kali lu pelihara Safmon? Safmon ya, aku pelihara udah pertama kali aku pelihara Safmon itu 2014. 2014 itu aku pernah punya baby Safmon, tapi dulu sempet mati karena dulu perawatannya memang aku nggak terlalu begitu tahu. Dan kalau Safmon itu sih rata-rata ya karakternya itu defense kandang biasanya, sama agak labil. Dan dia sering kissing dia. Oh, Kalau gitu. sama Safmon itu aku
kegigit ya udah cukup sering lah ya. Kalau sama yang ini baru sekitar 2-3 kali lah. Tapi kalau yang lain-lain udah sering gigit. Gigitnya rasanya kayak apa aja? Kalau yang ini ya Bang, yang terakhir ya. Aku jadi sebenarnya dia bukan gigit karena dia lagi kesel gitu, enggak, tapi dia lagi aku kasih makan, aku pegang ayam. Aku taruh di depan mulutnya, digigit tangan aku. Nah itu tangannya kayak nggak sengaja, gitu. nggak sengaja. Dia tanpa dia sengaja. Berdarah nggak? Berdarah banyak. Karena kertek-kertek. Mana lihat bekasnya ada? Udah nggak ada bekasnya. Di jempol waktu itu. Sampai bunyi krek, Iya. Gigi. Iya, itu yang orang yang lagi pada lihat pada sampai kaget terus pada mundur langsung. Terus dia masuknya dilindungi nggak ini? Dia bukan termasuk hewan dilindungi karena dia kan pertama impor dan kedua kalau nggak salah ini udah hasil CB luar ya. Oh, CB gitu. Indo itu termasuk bisa dibilang dikit banget. Ada cuma beberapa orang yang bisa, salah satunya Ko Anton ya. Ko Anton itu bisa, cuma sekarang dia udah nggak ke salmon lagi, dia lebih ke iguana sekarang. Untuk range harga yang lo tahu ini harganya berapa, Zaf? Sebenarnya harga itu pertama tergantung ya Bang ya, tergantung motif, tergantung belinya kapan itu juga bisa. Motif ya. Ini motif yang kayak gini ini disebutnya motif apa nih? Dot tebel. Kalau salmon itu orang biasanya nyari yang dotnya tebel tuh. Ini dotnya tuh tebel. Jadi si dotnya ini banyak. Banyak. Dan warnanya cerah. Kalau ini cerah. Cuma ini lagi gelap. Tadi kayak di video-video yang rekam tadi cerah-cerah banget kan warnanya. Ini maksudnya di harga berapa nih kalau untuk range-nya? Range harganya kurang lebih sekitar ya. Kalau misalnya baru pada turun ke Indonesia, itu tuh sekitar 600.000 untuk babyannya. Tapi kalau udah segede gini 2 juta ke atas. Oh, babynya seberapa sih? Sekecil apa dia? Babynya segini paling nih. Oh, segini, kecil ya. Oh, kecil banget kok babynya. Kayak savana yang air itu ya, biawak kita ya, kecil-kecil gitu ya. Salvator ya. Itu yang babynya ya. Tapi lebih kecil dari baby Salvator dia. Oke. Jenis kelamin gimana ini? Jenis kelamin kita bedain nih. Gini, kalau aku pribadi ini nggak begitu tahu jenis kelaminnya secara spesifik mulai dari apa aja detail-detail. Tapi yang aku tahu ya Bang ya. Yang jelas si salmon jantan ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan salmon betina. Oke. Dan kalian bisa lihat dari bentuk kepalanya sih. Dari bentuk kepalanya, kalau betina lebih apa gitu, kalau jantan lebih apa, aku udah lupa di situ. Pokoknya jelas dari ukuran juga udah kelihatan beda. Jadi itu apa? Kira-kira ini betina atau jantan? Ini jantan, udah fix jantan. Karena ukuran segini tuh umurnya ini baru 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Dan ini jantan, udah fix jantan karena dia ada kadang-kadang ada fase birahinya ya. Kalau misalnya kirim-kirim kayak gini tuh gimana sih sistemnya, COD atau apa sih? Kan ini kan hidup gitu ya. Hewan hidup ya. Maksudnya kalau kirim-kirim itu bisa COD. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi tuh lebih prefer COD karena gini, pertama aku bisa lihat hewannya secara langsung sebelum aku membeli hewan itu. Dan yang kedua, kita bisa lihat detail-detailnya mulai dari ada minus atau enggak, ini hewannya sakit atau enggak, sehat atau enggak. Jadi aku lebih prefer COD dibandingkan kirim-kirim. Dan kalau kirim-kirim itu ada resiko mati Bang. Gitu ya. Ya walaupun ada yang namanya rekber, bisa garansi apa segala, cuma itu kan perlu proses ya. Jadi kalau memang aku kan ya masih bisa spend time gitu untuk ngambil hewannya, jadi lebih baik aku ngambil hewannya sih. Oh iya bener sih. PCB, COD, kirim-kirim itu kan. Tapi kirim-kirim tuh bisa, ada jasa kirim. Ada. Tiki bisa, JNE bisa. Udah bisa JNE bisa ya. Kirim secara legal ya. Yang beberapa yang kirim nggak secara legal ya, cuma ya itu gue juga nggak mau terlalu ngurusin banget ya, karena memang masing-masing aja. Tapi bisa sekarang ya? udah legal. Bisa ya. Ya paling tinggal urus surat karantina dan itu juga sangat mudah banget kok Bang. Itu dikirim berarti pakai apa nih? Lu pas lagi terima dia di kardus atau apa? COD. Oh, tapi COD. Kalau hewan-hewan lain rata-rata aku pernah kirim-kirim juga. Jadi kalau kirim ya biasanya pakai packaging lah gitu ya, kurang lebih ya. Si hewan itu ditaruh di dalam packaging dan mesti ada lubang udara. Oh, lubang udara ya. Ada lubang udara dan harus luas tempatnya, ibaratnya gitu. Nah, ini buat teman-teman nih yang mau piara nih ya. Piara salmon ini kira-kira lu rekomendasiinnya buat pemula nggak sih nih? Gini, kita mungkin pakai 3 tingkatan ya Bang ya, biar simpel ya. Jadi untuk pemelihara reptil itu tuh menurut aku ada 3. Beginner atau pemula, intermediate yang kelas tengah, atau expert yang profesional. Kalau aku masukin ini ke kelas intermediate. Kenapa aku bilang kelas intermediate? Karena karakternya. Karakter salmon ini bisa tiba-tiba galak, bisa tiba-tiba jinak. Jadi ini tuh mood swing banget ini. Mood swing ya. Lebih rekomen kalau menurut aku Bearded Dragon sih dibandingkan salmon. Cuma kalau kalian maunya salmon karena lebih garang, ya boleh. Tapi kalian mesti mempelajari dulu karakteristiknya, mempelajari dulu apa yang perlu dikasih untuk si salmonnya dan makannya apa, mesti dipelajari dulu yang pentingnya. Gitu ya. Nanti akan dibahas di channelnya Zafran Smith lebih jelas lah ya. Ini nanti aku bahas pengalaman memelihara salmon. Iya, jadi aku bahas aku udah pengalamannya pernah dari yang baby, ukuran sedang sampai ukuran adult kayak gini. Jadi udah pernah ngelewatin 3 fase itu ibaratnya. Iya, oke. Nanti aku bisa jelasin.
Jadi kita udah lihat ya dan bahas-bahas seputar savana monitor. Nanti mungkin di perhewanan duniawi segmennya ada beragam ya Zaf, kita ya. Iya, kita akan isi bahas beberapa satu-satu segmen. ya, bahas satu-satu ya. Iya. Khususnya buat teman-teman yang di YouTube gua Gilang Apregio, memang sekarang segmennya gua udah masuk ke semuanya karena bagi kita itu Hewan nih jangan dibeda-bedakan gitu. Betul. Jangan kayak kalian nganggap hewan ini lucu, berarti hewan ini nggak berhak dimakan sama kayak ular gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi hewan itu ada yang namanya circle of life atau rantai makanan. Jadi kalian juga harus pahami rantai makanan. Misalnya kayak kalian lihat tikus dimakan ular, oh kok kasihan banget. Iya, kasihan. Tapi memang rantai makanan seperti itu. seperti itu ya. Kalau kalian memang benar-benar cinta dan hewan, harusnya kalian bisa pahami di mana rantai makanannya. Betul. Dan di betul. sini kita tidak menyiksa loh bang, kita memelihara. Dan hewan ini kalau dilepasin ke alam yang bukan alamnya dia, malah yang ada malah mati. Iya, takutnya malah mati. Betul. Jadi intinya di perhewanan duniawi ini kita beli, kita yang repot. Betul, kita beli kita yang repot. Itu memang sudah rumus hewan ya. Perhewanan duniawi. duniawi. Oke, thank you semuanya. Balik lagi di next konten Gilang Apregio dan Jangan lupa Zafran subscribe Zafran Smith. Iya, siap. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.